rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa Allahumma bika nahnu wa ilaika nusyur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji Allah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Yang ini menjadi salah satu upaya kita untuk kemudian memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena sejatinya ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang benar, yang itu diambil dari sumber yang benar pula. Seorang muslim kehidupan mereka selamanya tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya ilmu, karena memang dia menjadi bagian daripada aktivitas keseharian. Ya. Seorang muslim dituntut darinya untuk kemudian memahami setiap ibadah yang dia lakukan harus betul-betul dilandasi dengan ilmu yang memang itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka di antara kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan, yang telah Rasulullah SAW contohkan, salah satu kewajiban yang kemudian dia akan terus ada sampai kemudian seorang hamba itu datang menghadap Allah, seorang hamba meninggal dunia, kewajibannya diantaranya adalah thalabul ilm. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kemudian menyebutkan tentang kewajiban daripada thalabul ilm. Di samping mengingat kita hidup di akhir masa, di akhir zaman, di mana fitnah semakin merajalela dan memang sudah nampak tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menghilangkan ilmu itu dari muka bumi. Menghilangnya ilmu dari bumi ini bukan kemudian tiba-tiba mereka yang kemudian memiliki ilmu blank ya, langsung kemudian memorinya hilang sama sekali, enggak. Namun hilangnya ilmu dari muka bumi ini lantaran memang para alimnya, para ulamanya ini Allah wafatkan satu persatu. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, qadarullah ustadznya naik gunung, ya. Biasalah masih jiwa muda ya. Naik gunung tahu-tahu izin, Afan nih saya nggak bisa ngisi katanya. Udah kadung janji sama kawan-kawan naik gunung. Ya wes lah. Ala kulli hal, niat kita semua insyaallah ini sudah mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kajian kita ya dari ahbabullah, mereka-mereka yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya pembahasan tentang masalah cinta ini menjadi pembahasan yang sangat menarik dan cukup panjang tanpa ujung ya. Karena memang cinta menghadirkan kekuatan luar biasa. Cinta seorang hamba kepada, cinta antar sama makhluk saja itu bisa menghadirkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi kemudian ketika cinta ini dilandasi dengan cinta yang benar ya. Apalagi ketika seorang hamba betul-betul menginginkan cinta dari Rabb-Nya. Kemarin kita membahas tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di 4 tempat ya. Bunyi ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Seolah ayat ini memberikan isyarat kepada kita kalau kemudian kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlaknya itu kita harus cinta dulu terhadap Allah. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlaknya kita harus ridho dulu menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Ya. Doa yang kemudian sering kita panjatkan di setiap pagi ya, yang kemudian itu juga diajarkan di pendidikan-pendidikan kita. Raditu billahi robba, aku ridho menjadikan Allah sebagai Rabbku. Ya. Ternyata tidak sesederhana dari doa yang kemudian kita ucapkan. Banyak makna yang terkandung di balik bagaimana kita ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Karena memang sekali lagi syarat mutlak agar kemudian Allah ridho kepada kita, ya kitanya harus ridho dulu menjadikan Allah sebagai Rabb.
Nggak mungkin kemudian Allah kok ridho terhadap hambanya sementara hambanya nggak ridho terhadap Allah. Hambanya nggak rela menjadikan Allah sebagai Rabb. Ini perkara yang mustahil. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kemudian kita banyak membahas amalan-amalan yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, amalan-amalan yang kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya terkait apa saja yang kemudian bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Antusiasme para sahabat radhiyallahu anhum terkait amalan-amalan yang betul-betul bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya. Jangankan para sahabat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebagai manusia yang kemudian paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling mengerti betul tentang Allah Subhanahu wa taala, itu saja masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 cinta. Kita sudah hafal semua doanya ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Hafal kan? Hafal enggak? Ya. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW, 3 cinta. Padahal Rasul menjadi manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling mengenal Allah itu kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja masih meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah ya Rabb, sungguh aku meminta kepadamu cintamu. Cukup cinta dari Allah saja? Ternyata enggak. Maka kemudian diminta oleh Rasul yang kedua, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Masyaallah. Karena cinta kepada Allah itu berat, apalagi kalau udah harus berjuang sendiri. Antum mendapatkan cinta dari orang yang kemudian pengen antum cintai saja, kalau berjuangnya sendirian tuh berat, Pak. Berat, Pak, berat. Berat. Ya, apalagi kemudian orang yang antum cintai dikelilingi oleh orang-orang benci sama antum. Masya Allah, berat banget itu ya. Maka Rasul bukan hanya kemudian meminta cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi Rasul juga meminta cinta dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Enggak, masih kurang satu lagi ternyata. Maka Rasul kemudian minta yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi buku yang kita bahas ini berisi tentang golongan-golongan atau kelompok-kelompok mereka-mereka yang kemudian banyak melakukan amalan-amalan yang itu bisa mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir kita membahas tentang sifat al-afu ya, pemaaf, yang ini juga menjadi sifat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Al-afu ini berbanding lurus, bukan berbanding lurus ya. Padanan katanya itu hampir sama dengan al-ghafur. Hanya al-afu itu lebih high lagi, tinggi apa namanya kelasnya. Kalau al-ghafur itu maha pengampun, kalau al-afu itu maha pemaaf ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala beliau menyebutkan kalau al-ghafur itu hanya sekedar mengampuni, namun catatan amalnya masih ada ya, diampuni saja dosa-dosanya, namun catatannya masih tercatat. Sementara al-afu bukan hanya sekedar mengampuni, namun juga kemudian menghapus catatan dosa ya. Nah, ini keterangan sebagian para ulama yang kemudian menyebutkan terkait bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang satu namanya al-afu ya. Maka doa yang kemudian kita minta ya, yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar ya, maka Rasul kemudian merintahkan untuk memperbanyak kalimat doa ini ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Rabb, engkau maha pengampun, mencintai ya, engkau maha pemaaf, mencintai sifat maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ini doa yang kemudian diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang di dalamnya Rasul juga kemudian mengajarkan adab dalam berdoa ya, etika dalam berdoa, di mana salah satu etika dalam berdoa itu enggak to the point.
langsung minta apa yang kemudian dihajatkan, enggak. Namun kemudian bujuk Allah terlebih dahulu dengan menyebut Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwun, ya Rabb, Engkau zat yang maha pengampun. Nah, ini bujukan kita nih. Ini salah satu wasilah berdoa, wasilah dengan Asmaul Husna, ya. Kita menyebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala, kita puji dulu Allah dengan setinggi-tingginya, baru kemudian kita minta apa yang kemudian menjadi hajat bagi kita. Baik, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-afu, sifat maaf, ya. Sebagaimana tadi kita katakan, Imam Al-Ghazali beliau kemudian mengatakan al-afu adalah salah satu sifat Allah. Dialah yang menghapus segala kejelekan dan mengampuni segala kemaksiatan. Sifat tersebut dekat dengan Al-Ghafur, akan tapi lebih dahsyat daripada Al-Ghafur, karena Al-Ghufron mengabarkan tentang penutupan kesalahan, sementara Al-afu adalah mengabarkan tentang penghapusan. Sementara menghapus itu jauh lebih utama, bukan cuma sekedar diampuni, cuman udah di apa kalau bahasa diputihkan, ya. Yang pajak-pajak macet gitu kan, udah diputihkan, dicatat, nggak nunggak pajaknya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memaafkan ketergelinciran kaum muslimin, ya. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, apalagi terkait dengan masalah keluarga. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, ya. Itu juga kalimat penutupnya, Allah perintahkan untuk memaafkan mereka. Dan kemudian bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, memintakan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat konteksnya, memaafkan bukan mengampuni. Ya, kenapa? Karena memaafkan itu lebih dekat dari ya sudah, tidak menganggap ada kesalahan yang kemudian mereka lakukan. Kalau sekedar mengampuni, ya, mengampuni, diampuni, cuma tadi kita katakan sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali, catatannya, kenangan kesalahan-kesalahannya itu masih ada. Maka terkait seorang suami, ya, seorang suami ketika kemudian menyaksikan atau melihat ketergelinciran atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya, anak dan istrinya, bukan hanya sekedar mengampuni kesalahan mereka, namun memaafkan. Ketika mereka sudah kemudian mengakui kesalahan mereka, ya dimaafkan, lalu kemudian dimintakan ampun atas kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya konteksnya memaafkan ini ya sudah dianggap mereka tidak pernah melakukan kesalahan tersebut, sudah dilupakan kesalahan-kesalahan itu, ya. Maka kemarin 2 hari, ya, kita kajian dengan Abu Fatihah, itu materinya tentang masalah rumah tangga, karena ini menjadi ibadah sepanjang masa sampai kemudian kita meninggal dunia, ibadah terpanjang, ya. Dari mulai kita mengatakan ijab qabul sampai kemudian kita meninggal dunia, ya itu aktivitasnya 24 jam itu ibadah kita, ya. Dalam quote-nya beliau itu, kalau kemudian terkait ibadah-ibadah jihad yang sifatnya heroik, ya, itu banyaklah kita dapatkan dan banyak di antara manusia kemudian Allah berikan kemampuan. Cuman di sana ada jihad yang juga luar biasa, ya. Jihad bermak dalam arti kata mujahadah, kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana ketika kita mengetuk pintu rumah kita, ya. Mengetuk pintu rumah kita, namun kemudian di balik ketukan pintu itu terdapat anak dan istri yang kemudian menyambut dengan riang gembira, ya. Karena tidak ada aktivitas yang paling banyak menyita waktu kita kecuali aktivitas di dalam rumah. Selama-lamanya kita keluar rumah juga pasti bakal balik lagi ke dalam rumah, yang gitu. Maka di antara rumah-rumah tangga itu ada yang kemudian itu menjadi neraka, namun tidak sedikit yang menjadi surga. Maka lihat konteksnya, ketika kemudian istri dan anak melakukan kesalahan, Allah perintahkan kepada kita selaku kepala rumah tangga, fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya. Maafkanlah kesalahan mereka, mintakanlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka.
Dan Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memaafkan kesalahan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Seraya Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, namun barang siapa yang memaafkan kejahatan tersebut lalu kemudian dia berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Memaafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepada kita itu berat atau berat, Pak? Ya, berat banget itu, kecuali di sinetron-sinetron gitu ya. Kalau di sinetron itu kan gampang banget ya, zalimnya luar biasa, begitu kemudian dapat petaka, udahlah, udah dimaafkan kok. Ya, satu sisi memang mengajarkan kita kayak begitu. Kita nggak bisa mungkir, Pak ya, sinetron-sinetron atau film-film bangsa kita itu ya tetap ada nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai kebaikannya. Cuman yang nggak kita hilangkan pula itu nilai-nilai kebaikan, akan tetapi karakter daripada film-film bangsa kita itu kita bisa naker lah. Ya, kemarin kalau dalam kajian Abu Fatihah, beliau kan juga kemudian memberikan satu pertanyaan, kenapa film-film yang diproduksi bangsa kita itu ya endingnya selalu kalau pemeran utamanya ketemu perempuan terus nikah selesai kan gitu ya, nggak ada lanjutannya, karena memang kelanjutan kehidupan setelah menikah itu ya isinya ujian semua itu, ujian didik anak, ujian didik istri juga gitu ya. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini tadi yang kita bahas. Sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Lihat. Yang namanya sifat istri dan anak ya, itu Allah menyebutkan beberapa, bukan cuman kemudian hanya sebagai qurrata a'yun. Kalau yang kemudian mendapatkan anak dan istri sebagai qurrata a'yun, wah ini betul-betul bonus tenan itu. Bonus tenan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa enggak dikatakan bonus ya? Loh kita enggak didik, ujuk-ujuk dapat udah gede kan begitu. Hasil didikan bapaknya, ibunya, kita dapat tahu-tahu jadi manut sama kita. Apa enggak bonus kayak begitu? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu yang itu akan menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah. Ya. Perhatikan, hati-hatikah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka, maafkan mereka, enggak ngomel-ngomel sama mereka, serta mengampuni mereka ya kesalahan-kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, ini juga menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan, jangan ngomel-ngomel, dan kemudian mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Islam itu ngatur sedemikian rupa, Pak. Ya. Kesalahan-kesalahan yang kemudian itu sifatnya ringan, kesalahan-kesalahan kemudian itu sifatnya ya remeh-temeh lah ya. Jangan kemudian diangkat besar-besar, jangan kemudian dianggap sesuatu yang kemudian mengguncang, jangan. Kecuali kesalahan-kesalahan yang kemudian sifatnya pelanggaran terhadap perkara-perkara syariat. Ini yang kemudian juga kita harus adil dalam menyikapinya. Ya. Kalau kemudian kesalahan yang dilakukan keluarga kita terkait kemudian pelanggaran terhadap syariat, di situ kita wajib marah. Ya, wajib marah. Ingat bagaimana kemudian Rasulullah SAW bersumpah seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan satu pencurian maka dia akan memotong tangannya. Kenapa? Ini terkait kaitannya dengan perkara syariat yang kemudian sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sekalipun itu keluarganya sendiri, kalau sudah hubungannya dengan perkara syariat, maka ya nggak ada kompromi lah. Kalau kemudian di situ syariat sudah memberikan aturan hukuman apa yang kemudian harus diberikan, maka maka tidak ada kompromi dalam perkara itu. Cuman kalau kemudian sifatnya
apa namanya, di luar perkara-perkara syariat yang sifatnya kemudian itu hanya menyakiti fisik, maka kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW murka ketika kemudian fisik beliau yang disakiti. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara rumah tangga Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci untuk kemudian berupaya apa namanya, ketika terjadi suasana yang nggak kondusif gitu ya, Allah memberikan kata kunci agar supaya suasana itu bisa kembali adem. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kelebihan-kelebihan yang ada di antara kalian. Karena kita tidak pungkiri ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita memiliki kekurangan ya, sebagaimana pasangan kita juga memiliki kekurangan. Maka di situ kalimatnya Allah ingatkan, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kelebihan-kelebihan yang ada di antara kalian. Boleh jadi kita benci terhadap satu perkara, namun banyak hal-hal lain, sisi-sisi positif lain yang dimiliki pasangan kita yang itu bisa menimbulkan rasa cinta kita. Ya, inilah Islam mengatur sedemikian rupa. Tayyib. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah menjelaskan bahwa memaafkan itu adalah sifat orang-orang bertakwa. Seraya kemudian Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan pemaafan, sifat maaf itu jauh lebih dekat kepada sifat takwa, jauh lebih dekat kepada ketakwaan. Dan tidak ada amalan-amalan ibadah kecuali tujuan akhirnya adalah kemudian agar bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ustaz Luqman Hakim ya, dalam kajian Ramadan ya, beliau membahas cukup panjang terkait perkara takwa, di mana poinnya ketakwaan ini bukan sesuatu yang bersifat tetap ya, dia berbanding lurus dengan iman ya. Sementara kita tahu bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, naik turun, fluktuatif. Ketakwaan juga kayak begitu. Artinya ketika seorang hamba sudah kemudian mampu meraih derajat takwa, nggak kemudian dia berhenti di situ ya, kemudian udah dong saya sudah jadi orang bertakwa ya, enggak, namun terus ya, karena sifat ini naik turun. Boleh jadi hari ini atau detik ini kita menjadi hamba-hamba Allah bertakwa karena dalam suasana yang semuanya serba mendukung, kajian ya, hidup bersama kawan-kawan ya kan, kawan-kawan mukmin gitu ya, di keluarga juga kayak begitu ya. Cuman kalau kemudian itu enggak terus ditumbuh suburkan, lambat laun dia akan terkikis. Maka konsep ibadah itu kan ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya sesuatu yang diyakini berupa kematian. Ya, ini menjadi konsep ibadah sampai akhir. Enggak kemudian seseorang ketika sudah meraih gelar takwa kemudian berhenti ibadahnya, enggak. Karena sekali lagi ketakwaan itu adalah sesuatu yang kemudian fluktuatif, naik turun. Dan dalam kajian siapa lupa saya, itu beliau menjelaskan perbedaan antara orang-orang mukmin dengan muttaqin ya. Mukmin belum tentu terbebas dari neraka. Masuk surga itu sesuatu yang pasti bagi seorang mukmin, cuman belum tentu terbebas dari neraka. Adapun muttaqin ini sudah mendapatkan jaminan. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang orang-orang muttaqin itu selalu digandeng dengan nikmat surga. Innal muttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannati uyun, kan begitu. Orang-orang muttaqin itu berada di jannah. Selalu gandengannya kata-kata takwa itu digandeng oleh Allah dengan kenikmatan surga. Adapun orang-orang mukmin, Allah masih memberikan peringatan, Allah masih memberikan tahdzir lah ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, konteksnya Allah itu perintah kepada orang-orang beriman. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku berikan satu perniagaan yang itu bisa menyelamatkan kalian dari azab yang
pedih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini konteksnya perintah kepada orang-orang beriman. Karena sekali lagi, seorang mukmin itu belum mendapatkan jaminan terbebas dari neraka, sekalipun jaminan surga itu sesuatu yang pasti. Karena sering kita katakan bahwasanya mereka yang kemudian meninggal dalam keadaan muslim itu mendapatkan jaminan tidak akan selamanya di dalam neraka. Ya, ini Ahlussunnah sepakat kayak begitu. Mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimat la ilaha illallah itu mendapatkan jaminan tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kartu terakhir yang dimiliki oleh setiap muslim itu adalah bitaqah la ilaha illallah. Seorang hamba datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam dosa dan kesalahan, di mana kemudian dosa itu sudah digelar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu kemudian mengakui kesalahan-kesalahannya, merasa sudah putus asa, hingga terakhir kemudian Allah hadirkan kartu truf bitaqatu la ilaha illallah. Karena di hadapan hamba ini digelar semua amal-amalannya, diberikan catatan amalan-amalannya, di mana catatan itu ya sejauh mata memandang. Itu catatan amalan semua. Kebanyakan isinya kesalahan-kesalahan dan dosa semua. Hingga hamba ini betul-betul merasa nggak punya pintu harapan. Namun ternyata Allah keluarkan kartu truf terakhir yang dimiliki hamba tadi, yaitu bitaqah la ilaha illallah, yang dengan kartu itu hamba tadi nggak kekal dalam neraka. Memang kalau kita pikir-pikir Pak, kehidupan kita nggak jauh dari selembar kertas. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, ya toh, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dari lahir plek oek kita harus punya akte lahir, ya kan? Ya ada catatannya itu kan, akte lahir. Sampai kita meninggal juga harus ada akte kematiannya. Ya, kita punya rumah, kita punya tanah, juga ada akte tanahnya. Kita dinyatakan lulus di sebuah sekolah juga punya ijazahnya. Ya udah, selembar kertas itu aja. Kemana-mana kita mau beli apa-apa juga pakai selembar kertas loh, duit gitu ya. Sampai ketika kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya tadi bitaqah itu kartu terakhir yang kemudian harus kita miliki ya untuk mendapatkan jaminan terbebas dari tidak kekal dalam neraka, ya bitaqah la ilaha illallah ya. Tinggal permasalahan bitaqah ini diakui atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kartu la ilaha illallah yang kemudian kita bawa itu diakui atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena orang-orang munafik itu juga bawa kartu itu, tapi kan nggak diakui sama Allah Subhanahu wa taala masalahnya. Ya, dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu ya mereka disederajatkan oleh Allah dengan orang-orang kafir. Nah, dalam pembahasan Sirah Nabawiyah kita bahas itu. Tapi jamaahnya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau manusia yang sekali lagi menjadi contoh bagi umatnya. Maka Allah berikan sifat-sifat sempurna dalam diri beliau, apalagi terkait yang namanya sifat pemaaf ya. Dalam banyak peristiwa Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan sifat pemaafnya. Ketika kemudian di tengah perjalanan beliau dihadang oleh orang-orang Arab Badui, sampai orang Badui ini kemudian narik-narik bajunya ya. Ya Muhammad, berikan dari harta yang Allah berikan kepadamu ya. Ditarik-tarik bajunya, sobek. Itu kalau kemudian kejadiannya sama kita itu Pak, ngomel nggak? Ngomel lah, minta mas, tapi yang bener dong mintanya kan gitu. Masa sampai nyobek baju? Tapi Rasul ngurta senyum tok gitu ya, cuman hanya senyum karena memahami karakter Arab Badui tadi. Karena umumnya Arab Badui itu kan pengembala unta Pak. Pengembala unta itu karakternya kasar-kasar gitu ya. Salah satu pengembala unta itu ya Umar bin Khattab, itu pengembala unta ya. Maka sifatnya keras ya. Kemudian ya khususnya kalau Arab Badui ya nggak punya adab betul. Permusuhannya keras, tapi kalau sudah beriman ya tenanan imannya ya. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Badui itu
kekufuran dan kenifakannya itu asyad, lebih keras, lebih dahsyat dibanding orang-orang kota, ya. Cuman kalau sudah menyatakan iman, ya betul-betul luar biasa juga imannya, bisa ngalahin yang lain-lainnya gitu ya. Jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian beberapa hal yang kemudian Rasulullah SAW memperlihatkan bagaimana beliau betul-betul, ya, sifat pemaaf beliau terhadap umatnya itu luar biasa. Kita sudah sering bahas tentang bagaimana salah satu penopang dakwah Nabi SAW lantaran memang sifat lembut yang Allah berikan kepada beliau, ya, sehingga ini menjadi simpati tersendiri di kalangan manusia terhadap beliau, ya. Maka salah satu efeknya adalah banyak di antara manusia kemudian menyatakan beriman kepada beliau. Demikianlah Rasulullah SAW memperlihatkan sifat pemaafnya kepada para sahabatnya dengan bukti dan amal, ya. Kemudian beliau menganjurkan dan memberikan semangat untuk memberi maaf. Salah satu sabda riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Jadi memberikan maaf itu tidak bermakna kalah, Pak, ya. Maafin orang itu tidak bermakna kalah, ya. Dan itu sebetulnya perbuatan sederhana loh, ya. Apa yang menghalangi seseorang itu untuk berat memberikan rasa maaf sih, Pak? Apa coba kira-kira? Gengsi. Memang gengsi ini betul-betul menghalangi semuanya, Pak. Ya. Apa yang menjadikan seorang suami itu kok berat banget maafin istri? Apa yang menjadikan seorang istri kok berat banget untuk maafin kesalahan suami? Gengsi. Gengsi lah, minta maaf duluan. Kalau mau dia yang salah kan gitu. Ya, gengsi ini betul-betul menghalangi. Jangan lagi, gengsi itu menghalangi hidayah loh, ya. Gengsi itu betul-betul menghalangi hidayah. Yang menjadikan iblis kekal itu juga faktor gengsi. Masalah gengsi lah, dia sebagai makhluk duluan, masa suruh sujud sama makhluk belakangan. Ya, senioritas itu gengsi. Kenapa seseorang itu gengsi? Ya, kenapa coba? Karena dia merasa jadi orang penting, ya, merasa apa ya. Coba kalau kemudian kita merasa bukan siapa-siapa, kita merasa we are nothing without Allah, ya, kita itu bukan siapa-siapa tanpa Allah, maka kita nggak akan merasa lebih high di hadapan manusia yang lain. Ya, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah tawadhu gitu, ya. Mana qasad min malin, mana qasad sadaqatun min malin, tidaklah berkurang yang namanya harta kalau itu kemudian disedekahkan, ya. Ini jaminan dari Nabi SAW. Maka kita nggak pernah mendapatkan ada orang miskin gara-gara sedekah, ya. Nggak ada yang namanya sejarah sedekah bikin miskin, tuh nggak ada. Karena memang kalau kemudian Allah memberikan jaminan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, itu paling minim. Cuman ini yang kemudian harus kita perhatikan, ya, terkait berbicara tentang perkara-perkara sedekah. Terkadang kita hanya mendapatkan dari satu sisi, ya. Sedekah bisa mendatangkan rezeki, sedekah bisa melipat gandakan rezeki, dan berbagai macam kajian-kajian seputar itu, ya. Itu kalau kemudian nggak berimbang kajiannya, yang ada manusia itu kebanyakan akan hitung-hitungan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua ayat yang menjadikan para sahabat itu banyak menangis itu adalah surat Hud ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami berikan balasan atas setiap amal-amal yang mereka lakukan untuk tujuan itu. Barang siapa yang beramal untuk tujuan dunia dan perhiasannya, maka amalannya itu akan Allah berikan balasan sesuai dengan tujuan yang dia inginkan.
Wa hum fiha la yubkhasun, nggak bakal dicurangi sama Allah, nggak bakal dikurangi, nggak bakal ya pokoknya sesuai dengan, nggak bakal dirugikan lah ya. Coba ayat ini nggak berdiri sendiri Pak, masih ada lanjutannya, ayat ke-16. Lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah golongan-golongan, kelompok-kelompok orang-orang yang tidak ada lagi balasan bagi mereka di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, sia-sia semua apa yang pernah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, batal semua amal-amal mereka. Kenapa? Karena ini konteksnya ibadah, namun cita rasa dunia. Terkait sedekah itu paling paling mendekati ke arah sana. Kenapa? Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kemudian juga memberikan solusi macam itu. Kita punya masalah, coba selesaikan masalah kamu dengan sedekah, ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan salah hadisnya, bukan salah ayatnya ketika kemudian Rasul memberikan motivasi kepada umatnya, amal-amal soleh itu bisa memudahkan perkara-perkara dunia yang kemudian kita miliki. Minta tolonglah dengan sedekah. Dan Allah juga mengingatkan itu ya. Allah juga mengingatkan, minta tolonglah kalian dengan sholat dan sabar, kan begitu ya. Wasta'inu bisobri wassalah, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat ya. Lalu bagaimana korelasinya ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan dengan janji-janji dari Rasulullah SAW ya, keterangan-keterangan dari Nabi SAW bahwasanya konteks ibadah-ibadah macam kayak gitu bisa memudahkan urusan dunia kita. Taib jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang harus kita ingat dan harus kita perhatikan bahwasanya tujuan utama dari kita beribadah itu adalah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Artinya jangan sampai niat ini bergeser. Tujuan atau niat daripada kemudian kita beribadah itu hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan urusan agama ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwasanya sedekah itu bisa mengangkat bala gitu ya. Ini manfaat lain dari yang namanya perkara-perkara ibadah ya. Kita kalau nggak salah sudah pernah bahas ya terkait misalnya kayak sholat duha ya. Rasul menyebutkan kan salah satu kunci-kunci pintu rezeki itu kan ya sholat duha itu ya toh ya. Dan juga banyak buku-buku yang kemudian menjelaskan perkara itu kan, 365 kunci rezeki. Nah, itu hampir semua konteksnya itu konteks ibadah semua. Padahal demi Allah, perkara dunia kita itu tidak terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Ya Pak ya? Ya enggak? Perkara dunia kita tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Yakin enggak nih? Yakin nggak bahwasanya dunia kita tidak ada kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan? Ya, kalau kemudian dunia itu berbanding lurus dengan ibadah yang dilakukan seorang hamba, tuh orang kafir nggak punya apa-apa, Pak. Kita saksikan hari ini kan sebaliknya, ya toh? Yang genggam dunia hari ini tuh orang kafir semua. Ya, ini Indonesia ini kaya raya loh, Pak. Kaya raya. Coba yang genggam kekayaan Indonesia siapa? Hah? Berapa orang yang genggam kekayaan Indonesia itu? Sipit semua lagi kan? Coba. Maka dunia itu nggak ada hubungannya dengan ibadah yang kemudian dilakukan seorang hamba. Maka jangan sampai kemudian kita keliru, kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya cita rasa dunia. Keliru betul. Cuman kalau kaitannya rezeki, iya. Dan rezeki itu kan juga cuma dunia toh. Anak yang soleh itu kan rezeki, istri yang soleha itu kan rezeki, dan itu berkaitan lurus dengan hubungan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya.
Nah, cuma kalau konteksnya perkara-perkara dunia, ya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kemudian kita lakukan, ya. Kenapa? Karena yang namanya jatah dunia yang kita miliki hari ini itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kemudian memang jatah dunia kita itu Allah berikan 100 juta, ya sampai mati ya segitu. Antum mau banting tulang, bukan tulang tok yang dibanting bahkan, ya, itu ya udah 100 juta. Ya, antum mau nggak ngapa-ngapain jatahnya segitu, 100 juta ya 100 juta. Maka yang namanya perkara-perkara dunia itu terkait hubungannya dengan al-kasb, ya, usaha, sesuatu yang kemudian diusahakan. Ya, kalau kemudian jatah hidup kita di dunia ini ya sampai 500 atau bahkan 1 miliar, ya mau sampai meninggal dunia kita mau banting tulang, jatah kita segitu. Mau orang itu ibadah atau enggak, ya sudah jatahnya segitu. Karena sekali lagi perkara dunia tidak ada hubungannya dengan perkara ibadah. Maka menjadi rugi ketika kemudian seseorang bersedekah cuman kemudian memiliki tujuan tersendiri, ya, supaya kemudian tendernya gol misalnya, dia sedekah, atau dia kemudian mengundang anak yatim minta doa-doa dari mereka. Ya, ini bukan sesuatu yang keliru, boleh-boleh saja. Cuman kalau kemudian itu menjadi tujuan utamanya, konteks di akhiratnya itu nanti ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Naudzubillah subhanallah. Maka boleh jadi ada orang-orang ketika kemudian di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat, ya Rabb, lu mana nilai sedekah yang dulu pernah aku lakukan dalam kehidupan dunia? Allah akan balik bertanya, loh, kamu kan sedekahnya supaya kemudian tender kamu berhasil, dan itu sudah Allah berikan. Ya sudah, itu saja jatah kalian. Di akhirat sudah nggak punya apa-apa lagi. Maka masya Allah jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kemudian membaca kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau kemudian diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak kemudian mereka merasa senang, enggak. Justru mereka merasa khawatir, jangan-jangan nikmat yang mereka rasakan dalam kehidupan di dunia itu adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di akhirat enggak kebagian apa-apa. Ya. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling masyhur, ya, kalau kemudian bercerita sahabat paling kaya itu Abdurrahman bin Auf, karena buat miskin saja susah, ya, kemiskinan nggak mau dekat-dekat sama dia itu, ya. Itu ketika Rasul sudah wafat, Abdurrahman bin Auf kemudian mengundang para sahabat yang lain makan-makan, ya, ngelihat makanan yang ada di meja makan, di hidangan itu, nangis beliau ketika ditanya, selama menemani Rasul itu kami nggak pernah memakan makanan semacam ini, ya. Justru ketika hari ini Allah membukakan itu semua sama kita, ya, kita khawatir jangan-jangan Allah menyegerakan nikmat kita di dunia dan tidak lagi tersisa nikmat di akhirat, ya. Terkadang pola pikir kita terbalik, Pak. Pola pikir kita terbalik. Oh, di dunia aja enak, apalagi di akhirat nanti. Di dunia saja Allah ngasih nikmat kayak begini, apalagi di akhirat. Ya memang nggak salah 100%, ya nggak salah 100%. Cuma terlalu pede jadinya. Karena kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu bentuk istidrat yang kemudian Allah berikan kepada hamba. Ya. Terkadang manusia nggak menyadari bahwasanya aktivitas yang dia lakukan itu mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa melakukan perbuatan-perbuatan terbaik, alladzina dhalla a'maluhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Buat perbuatan di dunianya sesat, ya, cuma kemudian merasa dirinya melakukan amal terbaik, ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita kembali, ya, tadi sedekah dia tidak akan mengurangi harta yang dimiliki seorang hamba. Cuma jangan sampai kemudian kita salah niat dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara sedekah. Adapun kemudian motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak amal-amal ibadah itu adalah manfaat samping daripada kemudian ibadah yang kemudian kita lakukan. Tujuan ibadah apapun bentuk ibadahnya, ya, haji misalnya, ya, Rasul memberikan jaminan, ya, orang haji Allah pasti bakal mengganti dananya, kan begitu.
seseorang kemudian berupaya untuk bisa menunaikan haji, ya, memaksakan diri, ya, itu Allah bakal memberikan ganti daripada biaya atau kemudian seluruh apa yang kemudian dia keluarkan dalam rangka ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian arah tujuannya ke situ, hati-hati, ya. Belum tentu nanti kemudian Allah ganti, yang ada nanti kemudian malah mutung itu orangnya. Ya, maka yakini bahwasanya aktivitas yang kemudian kita lakukan, ya, itu betul-betul untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, kalau kemudian Allah berikan, ya tambah lagi rasa syukur kita. Kalau kemudian tidak Allah berikan, ya kita juga nggak merasa kecewa gitu loh. Karena bukan itu tujuan kita. Ya. Seseorang itu kenapa toh mudah merasa kecewa itu kenapa coba? Apa faktor yang menjadikan seseorang itu mudah kecewa? Hah? Karena terlalu banyak berharap, ya. Ketika kemudian apa yang menjadi harapannya nggak tergapai, maka dia akan kecewa. Maka ini kita jadi teringat lagi kuat-kuatnya Gus Baha, ya, insyaallah, sosok ulama Hanif, insyaallah. Ya, kunci bahagia itu sederhana, ya. Jangan kebanyakan harapan, jangan kebanyakan keinginan. Ya, seseorang itu semakin sering dia merasa kecewa lantaran semakin banyak apa yang dia inginkan. Maka jangan memperbanyak apa yang membuat diri kita senang. Semakin banyak yang membuat diri kita senang, maka semakin banyak pula yang akan membuat diri kita kecewa. Gitu. Ya. Rasul kalau ngasih standar itu sederhana. Standarnya Rasul itu sederhana banget, ya. Beliau kemudian kasih contoh, Rasul pagi hari nanya sama ibunda Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan enggak? Ya, enggak ada ya Rasul. Ya sudah, saya puasa. Udah kan, enggak kecewa. Coba kalau kemudian tiap pagi kita bikin standar, harus ada kopi, harus ada teh hangat, harus ada makanan hangat gitu. Kalau suatu hari enggak ada, nesu itu sama istrinya, gimana sih, bener gak sih jadi bini? Kan gitu. Pagi-pagi gak ada wedang, ya. Karena apa? Kita yang bikin standar itu, tiap pagi harus ada kayak begitu. Kalau nggak ada, nah, kalau standar Rasul kan sederhana, ya, sederhana. Kalau emang nggak ada, ya sudah, saum kan gitu. Maka itu yang kemudian menghilangkan rasa kecewa. Dibikin yang standar-standar saja, jangan kemudian bikin high-high. Tapi jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Qabsyah al-Ammari, dia mendengar Rasulullah bersabda, salah satun uqsima alaihinna ma naqasa malun abdin min shadaqatin wala zulmin abdun mazlumatun fasabaru alaiha illa zadahullahu izzan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. 3 hal yang aku bersumpah untuknya. Ini Rasulullah SAW bersumpah terhadap 3 hal tersebut. Artinya, ya, itu pasti akan terjadi kayak begitu, ya. Yang pertama, harta seorang hamba tidak akan berkurang dikarenakan sedekah, dan tidaklah seorang hamba yang dizolimi dengan suatu kezoliman kemudian dia bersabar. Dizolimi, sabar. Konteksnya, maknanya dia mampu membalas kezoliman tersebut, ya. Illa zadahullahu izzan, kecuali Allah akan menambahkan pada dirinya itu kemuliaan. Antum punya kemampuan membalas terhadap orang yang berbuat zalim sama antum, ya. Nah, itu kalau kemudian dimaafkan, betul-betul kemuliaan yang Allah berikan. Contohnya sudah terlalu banyak. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Padahal kalau menurut kacamata kita kesalahannya itu bisa dimaafkan enggak? Masya Allah. Antum dicemplungin sumur, nggak dikasih bekal apa-apa, cuman ngarepin musafir lewat, berharap diselamatin sama tuh musafir, udahlah. Kan untung-untungan itu. Kalau itu musafir lewat, kalau enggak dalam sumur, ya kan? Itu fatal sekali kesalahan. Cuman lihat ketika kemudian Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apa kalimat yang keluar? La tasriba alaikumul yaum. Masya Allah, ya. Dan itu kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala Allah memberikan futuh terhadap Makkah al-Mukarramah. Seluruh penduduk Mekah itu dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul bertanya dulu kepada penduduk Mekah, ya,
Seperti apa kalian memandang diriku? Coba. Itu Rasul punya kemampuan saat itu, punya power, punya kemampuan untuk membalas semua kezaliman penduduk Mekah saat itu kepada yang pernah dilakukan kepada beliau. Cuman lihat ketika semuanya sudah tunduk lesu, ya, yang Rasul lakukan persis sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian terus berlanjut, dan itu juga kemudian dicontohkan oleh Muhammad Muhammad Al-Fatih tatkala kemudian membebaskan dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, tatkala kemudian membebaskan Al-Quds dari cengkraman Nasrani saat itu, ya. Masya Allah, padahal orang-orang Nasrani saat itu sudah ketar-ketir membayangkan apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tatkala kemudian beliau membebaskan kota Baitul Maqdis. Kenapa? Mereka punya bayangan masa lalu. Nih orang-orang kafirnya punya bayangan masa lalu. Dulu mereka membantai kaum muslimin di situ. Maka ketika kemudian kaum muslimin berhasil merebut kembali itu Baitul Maqdis, bayangan masa lalu mereka muncul lagi. Wah, jangan-jangan kami akan diperlakukan sebagaimana dahulu kami memperlakukan mereka. Cuman lihat, ya, sebaliknya justru dimaafkan semuanya. Ini kalau yang namanya dunia itu dipegang sama orang-orang yang bertakwa itu kayak begitu, isinya keharmonisan semua. Yang namanya bumi dunia itu kalau kemudian dipegang sama orang-orang beriman kepada hari akhir itu kayak begitu, Pak. Yang namanya dunia kalau kemudian digenggam oleh mereka-mereka yang beriman kepada perkara-perkara gaib itu kayak begitu. Karena tidak ada kemudian mampu menghalangi manusia dari kemudian berbuat zalim kecuali mereka mengimani tentang sesuatu yang gaib. Ustaz Lukman sudah pernah bahas, ya, dua kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan dengan hukum manapun, ya, dua kondisi, ya, kondisi perang dan kondisi memegang kekuasaan tunggal. Ingat toh? Ya, satu-satunya yang bisa mengerem itu adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Dalam kondisi perang, hukum itu sudah gak berlaku lagi. Yang menang yang kemudian megang kendali hukum, kan begitu? Ya toh? Yang menang mau berbuat kayak apa saja gak kemudian akan mendapatkan ancaman, juga menang. Ya kan? Udah menang mau diapain? Dan satu-satunya kemudian bisa menghalangi seseorang berbuat kezaliman ketika dia berada di atas, itu adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Seorang penguasa memegang kekuasaan penuh. Fir'aun itu kurang penuh apa kekuasaannya? Berbuat zalim, nggak ada kemudian berani menentang. Bikin peraturan bunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir, ada yang berani nentang? Nggak ada. Itu kalau kemudian punya kekuasaan penuh. Apa yang kemudian bisa menghalangi seseorang dari berbuat zalim ketika megang kekuasaan tunggal? Ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Dan itu Islam yang punya kayak begitu. Apa yang menghalangi Rasulullah SAW kemudian memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang Mekah tatkala kemudian dahulu orang Mekah berbuat zalim kepada Nabi? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadikan beliau kemudian ketika masuk ke Mekah dalam keadaan tunduk, tasbih, tahmid, tahlil? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan mereka-mereka yang menggenggam dunia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika kemudian menaklukkan sebuah negeri, wah, pongah sikapnya, ya, betul-betul pongah. Maka jamaah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekali lagi, ya, sedikit lagi nih. Tarbiyah amaliyah dan dakwah qauliyah dari Rasulullah SAW telah membuahkan hasil pada jiwa para sahabat sehingga memaafkan itu menjadi karakter bagi mereka. Nah, ini juga kemudian karena para sahabat hidup bersama Nabi, Nabi bukan hanya menjadi uswah namun menjadi qudwah bagi mereka karena mereka hidup berdampingan dengan Nabi, melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW bersikap, ya. Bahkan maulanya Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu hidup bersama Nabi tidak kurang dari berapa, 20 tahun kalau nggak salah. Kesaksiannya, tidak pernah aku mendapati Nabi itu kok kemudian marah kepadaku ketika kemudian aku melakukan satu kesalahan. Jadi kalau kemudian
saya lupa, Anas bin Malik kalau nggak salah ya, itu melakukan kesalahan di hadapan Nabi. Rasul nggak kemudian langsung mencela, enggak ya, namun kemudian Rasul hanya memberikan contoh dengan amal perbuatan, namun sama sekali nggak ada celaan. Ya. Hadis ini terkait dengan peristiwa peristiwa tertuduhnya, bukan tertuduhnya ya, peristiwa dituduhnya Ibunda Aisyah melakukan perbuatan fahisyah, waliyadzubillah ya. Lama anzalallahu bara'ati qala Abu Bakr As-Siddiq ya, ini Ibunda Aisyah yang kemudian berbicara, ketika Allah menurunkan kebebasanku dari tuduhan zina, maka Abu Bakar As-Siddiq yang telah menginfakkan hartanya kepada Mistah Mistah itu masih kerabat Pak ya, Mistah itu masih kerabatnya Abu Bakar, kemudian hidup di bawah tanggung jawab Abu Bakar, diberikan pokoknya disuplai teruslah pendanaannya. Dan Mistah ini termasuk orang yang kemudian nyebarkan berita itu ternyata ya. Dan Mistah bin Usasah karena kekerabatan dan kemiskinannya berkata, demi Allah ya, ini Abu Bakar ya, karena melihat ternyata kok Mistah kok punya andil juga dalam menyebarkan berita tuduhan Ibunda Aisyah berzina, maka kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah selamanya aku tidak akan menginfakkan sesuatu kepada Mistah setelah dia berkomentar buruk tentang Aisyah. Ya gimana yang nggak kesel coba? Kita sebagai orang tua punya anak gadis punya anak gadis terjaga, terpelihara, istri Nabi lagi gitu ya. Gimana nggak kesel Abu Bakar? Kemudian ada orang yang kemudian kehidupannya disuplai sama Abu Bakar. Ada saudaranya kehidupannya disuplai sama Abu Bakar As-Siddiq. Lah kok kemudian jelek-jelekin anaknya? Itu kalau berlaku sama kita yuk. Artinya kalau seumpama kita marah kan wajar nggak? Wajar banget ya. Cuma lihat Abu Bakar kemudian bersumpah, selamanya aku nggak akan menginfakkan hartaku kepada Mistah setelah dia berbicara buruk tentang Aisyah ya. Lalu kemudian Allah menurunkan ayatnya ya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat ini ya, surat An-Nur ayat 22, yang kemudian artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang hijrah di jalan Allah, dan telah mereka memaafkan dan berlapang dada. Allah kasih penawaran, apakah kamu nggak mau diampuni dosa-dosanya? Nah, Abu Bakar sosok manusia lembut, mudah nangis, dikasih penawaran ampunan dosa, yang milih ampunan dosa daripada kemudian ngikutin egonya. Habis kesel banget ya Rob, enggak, mendingan milih diampuni dosanya daripada kemudian ngikuti ego pribadinya ya. Abu Bakar berkata, ya Allah, demi Allah sesungguhnya aku menyukai kalau Allah mengampuniku. Kemudian dia mengembalikan kepada Mistah apa yang telah dia infakkan kepadanya dan berkata, demi Allah selamanya aku tidak akan mengambilnya lagi darimu ya. Masya Allah, ini generasi sahabat lah ya, spesial, unik, satu generasi yang gak akan mungkin terulang lagi sampai kapanpun ya. Karena apa? Keunggulan mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terkait yang namanya al-afu, satu sifat yang kemudian betul-betul bisa mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, satu sifat yang kemudian ketika kita sebagai manusia berupaya untuk membiasakan diri kita dengan si karakter ini ya, demi Allah dianya tidak akan kemudian mengurangi kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Justru sebaliknya, seorang yang kemudian Allah berikan sifat maaf, maka kemuliaan akan senantiasa membayangi kehidupannya. Baik jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian mudah-mudahan kajian kita pagi ini
bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi satu catatan amal kebaikan yang kemudian kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang lapang dan luas untuk bisa menerima setiap perbedaan, memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi di hadapan kita. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.